Episode dimulai, Aparna yang menelepon Malini dengan suara penuh kehangatan. Aparna memberitahunya bahwa seluruh keluarga mereka akan berangkat menuju kuil bersama Narmada. Sehingga ia meminta Malini untuk langsung menyusul mereka ke kuil. Namun Malini menolak dengan alasan bahwa ia merasa terlalu lelah dan memilih untuk langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Di sisi lain, Imli yang masih bersama Aryan merasa khawatir dengan mengatakan, "Aryan, apa langkah kita selanjutnya? Malini selalu berhasil mengalahkanku dan aku merasa tidak berdaya." Aryan berkata, "Imli, aku akan selalu berada di sisimu untuk mendukung dan membantumu menghadapi segala tantangan." Mendengar kata-kata Aryan, Imli pun memanjatkan doa kepada Dewi Sita untuk memohon kekuatan dan keberanian untuk menghadapi semua kesulitan yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Malini yang baru saja tiba merasakan suasana aneh. Lampu-lampu tiba-tiba padam dan ia melihat ada seseorang yang sedang sibuk memperbaiki sebuah proyektor. Dengan curiga, Malini mengatakan, "Siapa di sana?" Tidak lama kemudian, Imli keluar dari balik bayangan dan dengan penuh ketegasan berkata, "Rahasiamu, Malini." Malini mengatakan, "Imli, seharusnya kau menghentikan cara murahanmu." Imli berkata, "Malini, ini bukanlah sebuah cara murahan, melainkan usaha yang mahal. Dan sebelum aku menagih semua biaya yang telah aku keluarkan, maka aku akan mengungkapkan kebenaranmu di hadapan semua orang." Malini mengatakan, "Imli, kau pandai dalam membuat cerita palsu dan mungkin pantas memenangkan penghargaan untuk drama murahan." Imli berkata, "Malini, kau telah menciptakan drama palsu." Imli pun memperlihatkan bukti video yang memperjelaskan kejahatan Malini. Video tersebut menayangkan adegan mengerikan saat Malini mengendarai alat berat pada Imli dengan niat mencelakainya. Malini mengatakan, "Imli, bagaimana video ini bisa ada padamu?" Aryan mengatakan, "Malini, meskipun kau berusaha menghancurkan semua bukti dengan menghancurkan ponsel Imli, tetapi kau melupakan satu hal penting, yaitu sebuah drone telah merekam seluruh kejadian dari atas. Orang-orang yang percaya bahwa mereka bisa melakukan kejahatan sesuka hati, tetapi mereka selalu lupa bahwa dewa senantiasa mengawasi dari atas." Merasa semakin terpojok, Malini dengan panik berusaha melarikan diri. Namun dalam kepanikannya, Malini malah hampir terjatuh. Dengan sigap, Imli menangkap Malini dengan berkata, "Hati-hati Malini, lihatlah betapa rendahnya kau telah membungkuk sekarang." Malini mengatakan, "Imli, kalau saja aku bisa, maka aku akan menghabisimu saat ini juga." Imli berkata, "Malini, aku tidak menyangka kau ingin menghabisi nyawa saudaramu sendiri." Malini mengatakan, "Imli, kau adalah gadis egois sama seperti ibumu, yang telah berusaha merebut suami orang lain demi kekayaan dan kenyamanan hidup." Imli berkata, "Malini, jika benar aku menginginkan kekayaan, maka sudah sejak lama aku akan menuntut hak atas nama besar dan harta ayahku, atau memanfaatkan hubungan dengan Adi untuk keuntungan pribadi. Kau harus ingat bahwa hubunganku dengan Adi adalah ketidaksengajaan." Tanpa sepengetahuan mereka, Adi dan seluruh keluarga Tripati mendengar percakapan Imli dan Malini dari kejauhan. Rupal yang sadar Anu bisa saja mengacaukan momen ini dengan sigap membekap mulut Anu agar tidak mengganggu jalannya kebenaran yang terungkap. Dalam ledakan emosinya, Malini akhirnya mengakui semua perbuatan jahatnya. Dari upayanya yang licik untuk merebut Adi kembali, hingga tindakan-tindakan keji yang ia lakukan demi memisahkan Adi dari Imli. Pengakuan Malini ini membuat Adi dan seluruh keluarga Tripati tercengang. Wajah mereka satu persatu menunjukkan ekspresi kaget, kecewa, dan marah. Malini terkejut melihat Adi dan keluarga Tripati ada di hadapannya. Imli mengatakan,
Malini, meskipun kau telah mengakui kejahatanmu, tetapi masih ada kebenaran lain yang perlu diungkap. Imli kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video yang lebih mengguncang. Dan dalam video itu, Malini terlihat jelas mengancam Satyakam dengan todongan senjata dan memaksanya untuk membawa Imli pergi dari kehidupan Adi, dan bahkan berpura-pura menghabisi dirinya sendiri untuk menjebak Imli dalam tuduhan palsu. Mendengar dan melihat bukti tersebut, Aparna yang menahan emosi melangkah maju dengan penuh amarah dan penuh kekecewaan menampar wajah Malini dengan keras. Anu yang melihat putrinya diperlakukan seperti itu langsung berteriak marah dan menuduh Aparna telah melakukan kekerasan terhadap wanita hamil tanpa mempertimbangkan keadaannya. Anu pun juga mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Tetapi Aparna mengatakan, Anu, justru aku yang akan menuntutmu dan Malini atas segala perbuatan keji kalian terhadap Imli. Kau telah gagal menjadi seorang ibu dan membentuk Malini menjadi sosok yang licik, penuh kebencian dan egois. Mulai saat ini aku tidak menganggap Malini sebagai anakku, dan satu-satunya anak perempuan yang aku akui hanyalah Imli. Menjadi seorang ibu membutuhkan 3 hal: pengorbanan, keibuan, dan pengampunan. Dan hanya Imli yang memenuhi ketiga syarat itu. Imli telah memberikan cinta sejatinya untuk kebahagiaan Malini dan memperlakukan anak yang dikandung Malini dengan kasih sayang yang tulus, dan berkali-kali menempatkan kebahagiaan keluarga Tripati di atas kebutuhannya sendiri. Malini berkata, Bu, semua yang telah aku lakukan adalah demi cintaku kepada Adi. Aparna mengatakan, Malini, cinta sejati tidak bisa diperoleh dengan pemaksaan, kebohongan, atau manipulasi. Cinta sejati hanya bisa diperoleh melalui ketulusan dan kepercayaan. Hari ini kau telah kehilangan segalanya. Malini berkata, Imlilah yang akan kalah, bukan diriku. Adi, semua ini aku lakukan demi kita berdua. Tetapi Adi tetap diam, dipenuhi rasa kecewa dan jijik terhadap semua kebenaran yang baru saja ia ketahui. Sementara itu, Imli dengan berat hati memilih meninggalkan tempat itu dan berjalan pergi bersama Aryan dan keluarganya. Melihat kepergian Imli, Malini mengatakan, Adi, Imli tidak mencintaimu lagi, sedangkan aku akan terus tetap mencintaimu dan akan tetap bersamamu apapun yang terjadi. Aparna mengatakan, Adi, kau sudah mengetahui kebenaran sepenuhnya. Sampai kau membuat keputusan yang jelas, maka tidak ada satupun dari keluarga kita yang akan kembali ke rumah ini. Dengan langkah berat, Aparna memimpin seluruh anggota keluarganya meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, Adi perlahan mendekat ke Imli yang masih duduk terpaku dalam kesedihan. Dengan penuh penyesalan, Adi berlutut di hadapan Imli dengan air mata mengalir. Ia memohon agar Imli menghukumnya jika itu bisa sedikit mengurangi rasa sakitnya. Dan dalam keputusasaan, Adi memukul dirinya sendiri dengan berharap rasa sakit itu bisa membayar sedikit dari kesalahannya. Tetapi Imli yang hatinya telah terlalu hancur menepis tangan Adi dengan dingin dan bergegas pergi. Namun langkah Imli tersandung batu kecil di taman. Melihat kejadian itu, Adi segera berlari menghampiri Imli dan dengan penuh kepanikan membantu Imli berdiri. Adi pun mencoba membersihkan kotoran dari baju Imli. Tetapi Imli segera menepis tangan Adi dengan kasar dan berteriak agar ia tidak menyentuhnya. Imli berkata, Adi, noda di tubuhku mungkin bisa dibersihkan, tetapi noda yang kau tinggalkan di hatiku dan pengkhianatan tidak akan pernah bisa hilang. Kau telah mempermalukanku di hadapan seluruh staf kantor dan bahkan memperlakukanku seolah-olah aku tidak berharga. Adi mengatakan, Imli, aku menyadari kesalahanku dan kini hanya berharap kau bisa menyetujui permintaan maaf dariku. Imli berkata, Adi, tuduhan yang kau lontarkan telah menghancurkan harga diriku
dan luka itu tidak akan pernah bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Dengan suara gemetar menahan amarah dan kekecewaan, Imli mengatakan, "Sekarang aku tidak membutuhkan permintaan maafmu. Aku tidak membutuhkan apapun darimu lagi." Setelah berbicara dengan Adi, Imli bergegas pergi meninggalkannya dengan keadaan bimbang. Sementara Adi dengan air mata mengalir di wajahnya, merasa sangat terpukul karena Imli tidak memaafkan rasa bersalahnya.